Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutakin TV, alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini aku Resti Wulandari bisa kembali membersamai teman-teman semuanya. Setelah kemarin kita mengupas tuntas beberapa tema-tema yang menarik, nah kali ini juga temanya gak kalah menarik juga. Ini dikhususkan buat kalian para mahasiswa, tentunya untuk mahasiswa yang aktif maupun yang tidak aktif di dalam organisasi. Tema yang menarik kali ini yaitu manajemen diri dan motivasi berorganisasi. Nah teman-teman semua, aku juga ngerasain ya, seringkali dalam berorganisasi itu pada awal-awalnya nih, awal-awal pelantikan, awal-awal berorganisasi kita itu merasa semangat. Tapi di pertengahan jalan, apalagi menuju ke lengser itu ya, semangatnya tuh mulai menurun nih. Wah, nah kita akan ngobrol bersama narasumber yang luar biasa juga, yang tentunya ahli di bidang manajemen. Siapa itu? Yaitu sudah ada bersama aku, yaitu Pak Tony SPD MPDMM. Beliau merupakan dosen dari program studi manajemen. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sapa Pak Tony. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Bapak tadi dari rumah atau dari mana langsung ke sini? Saya tadi dari sekolah, kemudian ke Bandung, kemudian mampir ke rumah, baru sampai ke sini. Waduh, Masya Allah, sibuk sekali, padat sekali apa jadwalnya hari ini? Tidak sibuk. Oh, tidak sibuk. Tidak sibuk, itulah bagian dari kehidupan kita. Aduh, mantap sekali ya Pak ya. Nah, Bapak berarti akhir-akhir ini Bapak kesibukannya apa aja Pak? Saya tidak sibuk ya, itu terkait langsung saja ke konsep manajemen diri ya. Okay. Jadi sebetulnya kalau ada pertanyaan, Bapak kok sibuk banget? Saya jawab, kita tidak sibuk loh. Kita tidak sibuk, kita hanya mendistribusikan seluruh energi dalam diri kita sesuai dengan step yang sudah kita tentukan saja. Betul. Jadi kita tidak sibuk, hanya mengisi waktu tetapi secara sistematis. Oke, mantap sekali teman-teman. Tidak ada kata sibuk berarti Jangan, apa ya? Tidak sibuk, tapi seluruh waktunya harus terisi. Mantap sekali. Berarti kegiatan-kegiatan Bapak itu per hari-harinya itu apa aja Pak kalau boleh tahu? Iya, saya selalu mengatakan bahwa saya punya 4 ruang ya, 4 ruang kegiatan yang harus saya isi semuanya secara seimbang. Oleh karena itu saya ini adalah pengajar ya, leader juga di SMP 1 Purwakarta. Saya dosen manajemen, saya juga tim pengembang di Dinas Pendidikan, dan saya juga kepala rumah tangga. 4 bagian ini luar biasa. Luar biasa. Tapi ya Pak orang ya? bilang sibuk, tidak sibuk. Tidak. Harus terisi semua. Oke, begitu. mantap. Langsung kita mulai ya Pak ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama yang sangat mendasar nih Pak. Kita berbicara tentang manajemen diri. Menurut Bapak, manajemen diri itu apa sih Pak? Dan kenapa ini itu merupakan bagian penting yang harus dimiliki untuk mahasiswa? Ya, manajemen diri ini kan konsepsi yang sangat urgent bagi kehidupan kita. Orang akan gagal kalau tidak mampu menangkap substansi dari manajemen diri. Ya, konsep manajemen diri sesungguhnya adalah kemampuan kita. Kemampuan kita dalam mengendalikan, memanfaatkan seluruh aset yang ada dalam tubuh kita, baik itu knowledge, baik itu fisik, baik itu mental. Nah, itu yang harus kita kelola dengan baik. Nah, betul. Itulah yang disebut dengan manajemen diri. Maka langkah konkretnya sebetulnya ya, langkah konkret dari manajemen diri itulah bahwa setiap orang yang mengelola dirinya dengan baik itu minimal 70% rencana hidupnya itu sudah tersusun dengan baik, begitu. Betul. Ya, maka saya selalu bilang nggak sibuk, cuma kita melaksanakan apa yang sudah kita susun. Oke, berarti kita juga harus punya schedule juga gitu. Betul. Ya Pak ya. Jadi kita ini mestinya Teteh ya, Mbak, setiap jam 9:30 malam ya, saya suka chat. Manajemen angkatan 24, 23, 22, 21. Saya chat jam 9:30 malam itu di grupnya itu saya chat. Teman-teman semua, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 21.30. Mari kita tentukan buka seluruh WA grup prioritas 1, ring 1 yang mana. Adakah perintah pimpinan yang harus kita laksanakan? Ya, setelah itu, nah maka kita akan tergambar tuh, dicatat schedule kita bahwa
kegiatan satu ke sini sampai jam sekian, targetnya ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apakah kegiatan-kegiatan ini berubah tidak? Maka nanti pada pukul 5 pagi kita buka, barangkali ada perintah yang lain. Nah, itu salah satu konkret dari mengelola potensi yang ada pada diri. Oke, mantap sekali. Maka kalau sudah mampu begitu, kita hanya mengikuti alur saja, dan itu tidak sibuk, tetapi melaksanakan seluruh perencanaan. Manajemen itu kan yang pertama kan planning, begitu Mbak ya. Oke. Dan ini menjadi bekal yang penting juga buat para mahasiswa tentunya ya Pak ya. Banget ya, dong. Bagaimana tidak, mahasiswa kan statusnya luar biasa hari ini ya. Status yang paling safety adalah mahasiswa. Kenapa? Kalau tidak bekerja, mahasiswa masih punya status. Tidak apa-apa, tidak bekerja juga. Karena memang statusnya mahasiswa dengan tekanan yang luar biasa, tekanan akademik ya. Kalau tidak mampu mengelola diri. Ya bisa-bisa stres lah ya. Bisa-bisa stres. Ternyata kita juga harus bisa memanage diri, harus punya schedule pribadi lah Pak ya. Betul banget, sepakat itu. Karena rata-rata apalagi Gen Z atau apalagi anak muda sekarang tuh kayaknya meragukan, enggak buat apalah schedule, toh juga dilakukan sehari-hari gitu. Padahal itu sangat penting ya Pak ya. Oke. Nah Pak, kalau dikaitkan langsung dengan organisasi kampus, menurut Bapak apa hubungan antara manajemen diri dan motivasi dalam berorganisasi Pak? Nah, manajemen diri tadi kan kemampuan individu ya, baik secara psikis maupun mental untuk mengelola seluruh aset yang ada dalam dirinya sebetulnya ya. Sehingga mestinya semua orang itu tidak ada yang lemah, tidak ada yang kuat, tergantung kemampuan dia mendistribusikan seluruh aset dalam dirinya. Nah, dihubungkan dengan organisasi ya. Saya punya keyakinan begini, bahwa semakin tinggi orientasi seseorang terhadap hidupnya, ya, semakin tinggi orientasi seseorang terhadap hidup dia sendiri, terhadap hidupnya, maka semakin tinggi motivasi dia untuk berinteraksi, untuk berelasi dengan orang lain. Nah, kalau ada orang yang hari ini nggak mau berinteraksi, berelasi, saya khawatir dia tidak punya orientasi dengan hidup dia sendiri. Tidak punya tujuan juga. Nggak punya tujuan, jangan-jangan. Oleh karena itu tidak mungkin memiliki motivasi yang hebat, yang luar biasa. Kalau dia belum berhasil mengelola dirinya sendiri. Berorganisasi kan berhubungan dengan orang lain. Mana mungkin mau berelasi sukses kalau dia tidak mampu, belum sukses mengelola diri. Ini bahaya. Bahaya sekali. Bahaya. Apalagi organisasi itu kan punya tujuan bersama ya Pak ya. Itu tujuan bersama dengan bukan organisasi kan bukan kumpulan orang. Iya, tapi mereka punya tujuan juga. Tetapi organisasi adalah kumpulan kepentingan. Setiap orang kan membawa fisiknya masing-masing ya dalam masuk dalam organisasi itu. Kalau seseorang manajemen dirinya belum clear, ya stres lah, gitu. Bisa jadi nggak sukses dua-duanya malah. Iya ya Pak ya. Nah tadi kan Bapak bilang ya tidak ada kata sibuk ya Pak ya sebenarnya. Saya selalu keyakinan saya nggak gitu. Tidak sibuk. Tidak ada sibuk. Tidak ada kata sibuk. Iya betul. Tapi Pak, mahasiswa sekarang itu terkadang merasa sulit untuk membagi waktunya Pak. Nah antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadinya Pak. Nah dari kacamata manajemen, gimana sih Pak cara menjaga keseimbangan itu? Kadang ya mahasiswa itu bingung Pak, mending ikut organisasi yang banyak atau fokus aja nih sama satu organisasi gitu Pak. Betul. Gimana? Ya, itu menjadi apa ya, realitas hari ini di kalangan para Gen Z ya. Benar. Karena memang kan realitas hidupnya berbeda dengan realitas zaman generasi kami ya, begitu ya. Jadi nah, para mahasiswa apakah memilih organisasi yang banyak atau fokus di akademik, sebetulnya itu bukan pilihan. Tetapi kuncinya adalah satu tadi, bagaimana menjaga equilibrium, keseimbangan. Karena kita tidak mungkin fokus pada satu pos saja atau satu bidang saja. Karena kita hidup dalam berbagai dimensi kehidupan. Oleh karena itu saya lebih sepakat semuanya harus dikelola dengan baik. Maka kata kuncinya keseimbangan. Gimana caranya? Ya tentu saja deadline, skala prioritas. Bisa jadi pada satu hari tertentu prioritas utama adalah di organisasi.
akademik nomor 2. Oh. Tapi pada situasi tertentu, misalkan menjelang ujian, seminar proposal, UTS, UAS, maka bisa jadi prioritasnya pindah. Selama kita mampu menentukan deadline, skala prioritas baik dari sisi waktu maupun substansi, nggak ada tuh. Kita tinggal berdoa pada Tuhan yang Maha Esa, semoga deadline-nya berurutan, tidak bareng, itu aja. Itu not problem ya Pak, bukan masalah tentunya. Masalah tapi harus jadikan solusi. Oke. Jadi setiap masalah itulah solusinya juga. Gitu. Ternyata kita memang harus balance ya Pak ya, antara organisasi ataupun akademik ya Pak ya. Harus balance. Karena itu bukan suatu pilihan Pak. Bukan bagi saya orang yang fokus di akademik maka dia akan kehilangan bagian lainnya. Orang yang akan fokus kayak misalkan sibuk banget di organisasi, pasti akan kehilangan di ini. Nah ketika itu dua-duanya akan ada kekurangan. Iya betul. Dan yang begitulah biasanya yang tidak sukses itu ya mengutamakan satu pihak, yang lain tidak. Terabaikan gitu ya Pak. Karena kan di dalam kelas kuliah itu kita memahami teorinya, sementara kita mengejawantahkannya itu di organisasi. Labnya justru di organisasi. Jadi kalau di kelas kita hanya dapat knowledge-nya saja, teorinya, knowledge-nya. Di mana prakteknya, laboratoriumnya yaitu di organisasi. Betul sekali. Maka saya bilang, awas masuk organisasi itu bukan untuk dapat nilai A, bukan untuk dapat dekat dengan dosen. Yang aktif di organisasi adalah bonus kompetensi. Oke, mantap sekali. Nah itu ya Pak ya yang bonus harus itu. Bonus. Kalau yang masih yang kupu-kupu, gimana Pak? kuliah pulang. Dia kan nggak punya bonus. Iya. Nggak punya bonus. Oke. Ya kan gitu. Oke, bonus. Berarti organisasi itu adalah bonus ya Pak ya. Bonus kompetensi yang harus kita miliki dan nikmati. Mestinya orang mengejar bonus kan sampai ngejar bonus sampai apa? Sampai lembur kan. Itulah faktanya kan gitu. Karena bonus itu. Orang kerja aja ngejar bonus ya Pak ya. Kita mesti ngejar bonus. Maka semangat berorganisasi itu harus mengejar bonusnya. Oke, iya. Kita termotivasinya itu bonus gitu ya. Bonus supaya semangat ngejarnya bonus gitu. Bonus kompetensi, bonus relasi, bonus ini, bonus itu kan gitu. Banyak sekali sebenarnya bonusnya ya Pak ya. Iya, kalau sudah terjun ke organisasi itu bakal terasa bonus-bonus yang lainnya sebenarnya Pak. Saya pernah bertemu dengan salah satu mahasiswa saya yang begitu mudah dapat pekerjaan. Hanya karena bonus kompetensi, link di organisasi, ya gitu aja. Di sini di jalan industri, saya pernah ketemu mahasiswi saya sudah bekerja, kok bisa ke sini? Ya ini, ingat ya ini bonus kompetensi, karena dulunya di organisasi. Karena di organisasi juga ada relasi tentunya. Ada relasi. Kan itu yang mempermudah kita untuk masuk kemana-mana gitu. Hari ini kan network gitu ya. Iya ya Pak ya. Nah selain tadi banyak yang sulit dalam mengatur jadwal kuliah, banyak juga yang semangat organisasi cuma di awal gitu Pak. Nah setelah itu mulai hilang arah, jadi gak konsisten, itu tuh penyebabnya tuh apa Pak? Jadi gak konsisten menjalani organisasi gini kan Pak? Oke, bener di awal-awal semangat banget ya. Iya, menggebu-gebu gitu. Menggebu-gebu semester 1, semester 2 itu. Tetapi ketika pressure akademik meningkat sedikit saja, langsung ini goyah ya. Melempem. Nah ini mungkin tadi selain keseimbangan, teman-teman harus berpikirnya realistis, jangan terlalu ambisius. Artinya saya dulu pernah melakoni itu ya. Kuliah saya kan awalnya di diploma, maka saya punya spare waktu 3 tahun untuk aktif di organisasi itu. Maka dulu aktif hanya sampai senat fakultas kalau zaman dulu itu ya. Kan organisasi yang berjenjang itu adalah himpunan mahasiswa jurusan. Lalu ada senat fakultas, lalu ada senat perguruan tinggi. Yang kuliah diploma nggak nyampe ke senat perguruan tinggi itu. Ya hanya sampai di fakultas saja kita perlu minimal 5 semester untuk bisa katakanlah sekedar untuk nyampe posisi pengurus inti. Nah, kadang-kadang teman-teman, ada juga saya punya teman ya, terlalu ambisius. Semester 1 sudah mendekat menjabat posisi yang lumayan strategis katakanlah. Kalau kita enjoy saja. Semester 1, semester 2 ya jadi anak bawang tidak apa-apa. Ya. Lihat saja dulu, lihat, mengamati. Jadi mestinya teman-teman di organisasi itu tidak ujug-ujug
besar ya, harus melewati seluruh pintu-pintu. Jadi sehingga ritmenya itu apa ya? Stabil Ritmenya terus stabil, oke. ya. Ketika kita semester 1 cuma begini doang, semester 2 naik tekanannya dari akademik naik, tapi dari organisasi juga bonus kita sudah agak banyak nih. Sebetulnya itu kuncinya. Jadi jangan terlalu cepat ya mainnya jangan terlalu cepat. Karena kita harus mengukur juga, mengukur kemampuan kita. Analoginya gitu. jangan terlalu berlari ya Pak ya. Kita jalan dulu aja santai. Lari itu kapan? Ketika sudah mendekati tujuan. Lari mestinya makin cepat. Setelah akan mendekati garis finish kita harus lari gitu Pak. Itu. Tapi kan di kita kadang-kadang lihat para mahasiswa mendekati seminar proposal itu sudah tidak ada mata kuliah itu bukan lari malah jalan santai. Nah itu yang keliru. Iya, seperti yang dirasakan saya pribadi atau mungkin teman-teman yang memang di awal itu sangat semangat sekali Pak. Betul, kayak berlari kencang sekali, tapi tiba-tiba tengah jalan sudah ngos-ngosan duluan Pak. Berarti itu manajemen diri, kemampuan mengatur energi, mengelola kapan dia kecepatannya, speednya agak cepat. Betul. Semakin cepat, nah itu harus diatur. Ritme itulah yang ada pada diri kita. Oke, berarti itu ya Pak ya caranya. Substansi mengelola diri ya begitu. Maka kuncinya adalah pahami dulu diri kita ini siapa. Pada saat berlari ini pada speed berapa kita mampunya. Kalau speednya 100 per kilometer, kita kuat berapa lama durasi lari segitu itu. Nah kalau orang tidak paham dengan dirinya, ya tadi jongkok tengah jalan. Ya begitulah kira-kira. Ya. Istirahat tengah jalan ya Pak ya. Kan jadi keliru ya. Aduh, betul sekali. Nah itu tadi mungkin cara-cara mengatasi sedikit ya Pak ya agar semangatnya juga untuk tetap stabil gitu ya Pak. Nah sekarang aku mau tahu Pak tanggapan Bapak terhadap mahasiswa yang hanya FOMO untuk memasuki organisasi. Jadi ada beberapa mahasiswa mungkin yang masuk organisasi itu hanya sekedar FOMO tapi tidak memiliki tujuan Pak. Gimana? Aduh, itu bisa berbahaya bagi keduanya ya, bagi mahasiswa yang bersangkutan, bagi organisasi yang dia naungi. Kalau ada teman-teman yang masuk pada sebuah organisasi di mana masuknya tidak jelas hanya karena takut ketinggalan orang aktif gitu ya. Nah itu bahaya bagi dirinya, tidak dapat apa-apa dan bisa rusak culture organisasinya. Ya, kan kita paham bahwa memasuki sebuah organisasi itu ada 2 reason ya. Yang pertama social reason, yang kedua material reason. Social reason, alasan-alasan sosial adalah dia memasuki organisasi itu karena saya menikmati keuntungan yang ada di organisasi itu. Oke. Jadi mesti paham bahwa orang berorganisasi ingin masuk sebuah organisasi A. Kenapa? Karena dia sudah mengidentifikasi aku bakal dapat kesenangan di organisasi itu. Itu yang disebut dengan social reason. Di mana social reasonnya? Yaitu ketika nambah relasi baru. Ya. Bonus tadi ya Pak ya. Bonus tadi. Dan yang kedua material reason. Dia nggak berpikiran ingin dapat apa di organisasi itu. Kalau dia masuknya, aku kan ingin dapat kemampuan aku lebih pada bidang ini. Nah kalau motivasinya social reason dan material reason masuk sebuah organisasi, ya kayaknya bonusnya gede lah. Nah Pak, kan kalau tadi sekedar hanya FOMO, tapi kan ada beberapa juga yang mungkin masuk organisasi karena tuntutan atau formalitas gitu Pak, tuntutan kampus yang harus masuk organisasi, kalau nggak bisa lulus gitu. Apakah itu bakal merusak esensi dari organisasi itu sendiri Pak? Tergantung dari sudut pandang, tapi bisa jadi ya, bisa jadi tidak ya. Karena kadang-kadang aware itu, kesadaran itu dibangun dari keterpaksaan. Bisa penganut aliran itu bisa. Orang memiliki kesadaran tinggi diawali dari keterpaksaan. Tadi mungkin ada kewajiban dari bidang kemahasiswaan harus punya sertifikat ya kan gitu ya. Betul, nah Pak. ketika itu dipaksakan sebetulnya tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Itulah paksaan dari luar. Mestinya paksaan ini dijadikan syukuran. Untung ada yang maksa sehingga dia terpaksa masuk. Tapi ketika sudah di dalam, segera banting setirlah. Keterpaksaan dirubah jadi kerelaan. Kan gitu. Dan tidak semua orang juga bisa masuk dengan sukarela kalau nggak dipaksa. Betul. Kan gitu. Saya juga ngalamin sih ya. Hanya sekedar diajak dulu. Tapi ketika sudah diajak ada di dalam, segera banting setir. Keterpaksaan dirubah jadi
kerelaan. Mestinya begitu. Iya. Ya. Bahkan itu ya apa kewajiban apa tadi formalitas. Atau itu ya sebetulnya cara sistem ya, cara Pak. sistem menyadarkan anggotanya. Kalau tidak dengan kesadaran ya udahlah paksa we coba heula kan Betul, gitu ya. betul. Kalau nggak seperti itu nggak bisa sidang. Kan tujuan akhirnya sebetulnya positif. Cuman lambat menyadari itu. Baik Pak, berbicara soal sistematik tadi ya Pak ya. Nah, kita lihat dari sisi sistematik, apakah menurut Bapak organisasi kampus kita sudah cukup mendukung Pak untuk pengembangan individu ataupun yang lainnya, atau masih perlu banyak pembenahan Pak? Ya, sebetulnya kan ketika kita membaca dulu ada istilah NKK BKK ya, normalisasi kehidupan kampus dan badan apa tuh organisasi kehidupan kampus lah gitu kan, situasi yang sangat rumit lah dulu. Kita hafal banget waktu itu tahun 90 itu dengan NKK BKK ya. Tapi kalau hari ini saya pikir, saya lihat, saya cermati ormawa itu lebih demokratis, lebih bagus ya sebetulnya. Nah, ini yang mesti dijadikan oleh teman-teman ya para mahasiswa, kesempatan ini menjadi kesempatan emas ya. Betul, tetapi Pak. Tetap ya tadi pengembangan, perbaikan harus terus dilakukan. Tidak puas dengan hari ini. Memang ada tantangan besar di Gen Z ini ya. Betul. Apa tuh mereka tadi hidup sendiri itu bahagia. Betul. Gitu. Banyak orang-orang introvert Nah, Pak. itu yang salah memahami hidup. Oh, berarti untuk orang-orang introvert juga harus mulai keluar dari zona nyaman ya Pak Saya ya? khawatir tidak punya orientasi tadi. Jadi sukses bagi dia adalah sukses diri sendiri dan itu egois. Oh, egois. Kan nggak kena dengan ayat khairunas anfa'uhum linnasnya itu. Jadi suksesnya adalah sukses pencapaian individu. Sementara bagi kita sukses adalah khairunas anfa'uhum linnas. Itu. Oke Pak, baik. Nah Pak, kira-kira ya Pak ya, peran apa yang seharusnya dimainkan oleh para senior, mentor ataupun pengurus inti organisasi dalam membantu anggotanya untuk mengembangkan manajemen diri yang sehat Pak? Siap. Oh, ini penting banget ya, mentor, kakak senior, wah ini mewariskan culture ya. Saya dulu pernah disuguhi ya, saya ketika semester 1 di kampus, jadi kita disuguhi model, model apa? Model atau contoh atau apa lagi ya? Role model gitu ya? Role model, teladan, teladan apa? Teladan sukses dari kakak-kakak senior kita. Dan itulah yang akhirnya yang bisa menginjeksi semangat dan motivasi juniornya. Jadi mestinya para pimpinan organisasi ini mampu menghadirkan ya model-model sukses dari kakak-kakaknya, seniornya. Dan senior inilah menjadi tauladan, menjadi guidance bagi yang sedang berorganisasi, yang sedang berprogres gitu ya Pak. Maka kewajiban leader atau pimpinan organisasi itu ya tadi menghadirkan ruang-ruang agar para teman-teman yang katakanlah bukan junior mungkin lah ya, yang sedang main ini melihat oh itu luar biasa ya. Nah, motivasi kan biasanya lahir dari yang model begitu. Maka berikanlah contoh sukses, berikanlah teladan dari kakak-kakak senior, bimbing mereka, tunjukkan. Yang repot adalah pimpinan organisasi baik pada level himpunan, pada UKM ataupun pada level senat, kalau sudah melihat, lihat kakak aku juga 14 semester gara-gara aktif. Nah itu yang repot. Akhirnya orang melakukan adik kelas apa? Dismotivasi itu juga aktif dia. Kan jadi repot. Maka saya bilang hadirkan. Dulu saya pernah dihadirkan. Mungkin Mbak tahu lah sekarang misalkan kalau yang berseliweran di TV, pengamat kebijakan Profesor Dr. Cecep Darmawan, Prof. Cewan. Itu yang dulu orang yang pertama kami temui contohnya kayak gitu. Yang dijadikan role model gitu ya Pak ya. Itu, Oke. Ya Pak, berarti sangat penting sekali leader dalam sebuah organisasi ini ya Pak ya. Harus menularkan energi-energi positif juga tentunya ya Pak ya. Karena terbayang sekali kalau para leader dari organisasi ini tidak bisa menciptakan energi positif dalam organisasi. Khawatirnya juga nanti anggota dalam organisasi nggak betah gitu organisasinya ya Pak. Pastilah kalau lihat situasinya kayak gitu. Oke Pak.
Nah, Pak, banyak juga ya yang mengira aktif di organisasi itu akan otomatis bikin seseorang jadi pemimpin hebat katanya, Pak. Tapi pada faktanya nggak semua aktivis kampus itu punya karakter yang kuat, Pak. Nah, di sini itu apa artinya motivasi itu belum cukup, Pak? Atau juga harus dibarengi dengan apa gitu, Pak? Betul ya. Tadi kalau motivasinya bahwa berorganisasi adalah ingin sukses, ya ada sesuatu yang keliru. Ada yang keliru. Maka tadi saya bilang social reason, materialism itu dua substansi ketika orang berorganisasi. Nah, kalau ada yang aktivis, tadi katakanlah saya bilang ya 14 semester katakanlah tidak sukses kan ya, tidak sukses, bahkan tidak jadi pemimpin lah ya. Memang yang disebut sukses itu adalah pertemuan yang ideal. Pertemuan yang pas apa? Ketika dua bagian bertemu. Yang satu kesempatan, yang satu kesiapan. Sukses adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan. Maka orang berorganisasi adalah menyiapkan diri, memantaskan diri seluruh aspek kehidupan. Sedangkan kesempatannya Tuhan yang mengatur. Sementara Tuhan yang mengatur adalah melihat orang itu siap enggak. Sukses manakala kesempatan datang, kesiapan cukup. Tidak sukses, kesempatannya ada, kesiapannya belum siap, enggak sukses. Lalu ada kesiapannya sudah siap, kesempatan enggak datang. Enggak sukses. Yang sukses adalah ketika kesempatan datang, kita sudah siap. Yang paling kita pikirkan kapan kesempatan datang. Nah, ini yang kita tidak tahu karena itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi menyiapkan diri adalah sesuatu yang sudah kita ketahui. Jadi berorganisasi adalah memantaskan diri, aku siap kalau tiba-tiba kesempatan datang. Gitu. Berarti kita harus menyiapkan diri kita ya, Pak ya. Nah, apa dampak negatifnya, Pak? Jika ada mahasiswa yang belum siap itu dalam jangka panjang ya, Pak ya. Dampak negatif dalam jangka panjang jika ada mahasiswa yang belum siap dan terus merasa terpaksa dalam organisasi tanpa memahami batas dan kemampuan dirinya, Pak. Aduh, ini kayaknya burnout berat. Keletihan yang luar biasa. Ya, bisa jadi stres, bisa jadi tidak bahagia, dan endingnya adalah akademiknya rusak, organisasinya berantakan juga. Akhirnya saling kadang-kadang tuh kan gara-gara kan begitu ya. Menyalahkan. Nah, kalau sudah begini, ini yang harus segera direorientasi ya pada setiap mahasiswa. Kita memang punya PR banyak lah ya. Di tengah situasi hedon kayak gini itu ya di Genjet di mana fasilitas kehidupan serba cepat ya kan prosesnya menjadi hilang. Padahal proses itulah yang membesarkan kita. Oke, Pak. Bahaya ya. Iya, bahaya sekali. Kalau stres akademik bisa gagal, organisasi juga berantakan. Baik organisasinya maupun dirinya. Jadi nggak dapat apa-apa dari organisasinya. Kemudian organisasi yang bisa juga ini rusak juga. Jadi semuanya berantakan ya, Pak ya. Ini ke apa ya? Kelihayan pimpinan organisasi membaca ini. Kalau ada anggota kita yang modelnya begini, pimpinan organisasi segera merangkul lah gitu istilahnya, Pak ya. Kenapa begitu teh? Karena organisasi yang paling efektif adalah organisasi yang mampu mengantarkan anggotanya mencapai cita-cita. Itu organisasi yang efektif. Iya, betul. Berarti tonggaknya itu ada di leadernya ya, Pak ya. Ini para leader harus ditekankan dan dengarkan baik-baik. Kan ada 3 bagian teh ya. Dalam organisasi itu. 1 kultur, 2 figur, 3 struktur. Figur kan leader. Ya, kultur dan struktur itu diatur oleh leader. Kan gitu. Maka 3 komponen ini ya harus bagus leadernya, kulturnya dan strukturnya. Untuk dapat leader yang bagus ya, yang ideal selain kompetensi hebat, dia harus memiliki 3 bekal. Apa itu? 1 legitimasi politis, 2 legitimasi sosiologis, dan yang ketiga legitimasi yuridis. Kalau seorang leader, figur punya 3 bekal legitimasi ini, yuridis, politis, dan sosiologis,
Insya Allah kuat. Menyupiri, menakodai organisasi. Iya, berarti itu ya tadi bekal jadi seorang leader itu minimal harus punya itu ya Pak ya. Orang sudah bilang hade gogog, hade Haditagog. tagog. Betul Kalau sekali. saya bilang tadi harus punya bekal legitimasi politis, sosiologis dan yuridis. Oke. Lengkap. Harus lengkap. Nah Pak, soal berbicara manajemen diri ternyata sangat penting sekali ya Pak ya. Ternyata manajemen diri itu. Nah, apakah manajemen diri ini seharusnya jadi mata kuliah atau pelatihan wajib Pak? Nah, karena kita membaca dan melihat fakta sekarang ya banyak mahasiswa yang belum bisa mengatur waktu, emosi dan juga tujuan hidupnya Pak. Manajemen risiko ada, ada. Manajemen keuangan ada, manajemen SDM ada, manajemen pemasaran ada, manajemen syariah ada, manajemen pendidikan, manajemen pendidikan ada. Nah, ini yang tidak ada manajemen diri. Padahal itu muaranya di yang situ. paling penting itu ya Pak ya. Bisa jadi ke depan mungkin di program studi saya juga ya. Ini harus FGD yang dalam ya untuk terkait dengan dijadikan mata kuliah karena ketika jadi struktur kurikulum kan harus runutannya harus bagus. Tapi kalau ini jadi ini minimal sih pelatihan itu ya kan di organisasi ada tahap awalnya ada TO ya, training organization. Nah, itulah konten TO itu coba kelola manajemen diri. Apakah semua subsistem di organisasi kita sudah cukup cakap manajemen dirinya. Sehingga kalau sibuk banget, karena dia enggak itu. Karena tidak memahami, betul ya Pak ya. Oke, berarti semuanya itu kembali kepada diri. Oke ya Pak. Kembali kepada diri, tapi didukung oleh sistem lingkungan, sistem lingkungan. Iya, karena lingkungan juga sangat mempengaruhi ya Pak ya. Besar banget. Coba saya contohkan. Perintah Tuhan itu bagi laki-laki kalau buang air kecil itu jongkok. Tetapi ketika sistem dibuat dengan cara toilet yang berdiri itu, semua melanggar kan? Iya betul. Karena itu sistem itu luar biasa bisa menundukkan. Bahkan aturan agama saja ditentang kalau sudah ada sistem ya Pak ya. Aduh, berarti ini para pembuat sistem juga harus hati-hati sekali. Oke. Nah Bapak, soal tentang manajemen diri tadi saya sedikit mendengar sangat menarik ternyata pengalaman organisasi Bapak ya. Nah, boleh sedikit Bapak ceritain tentang pengalaman organisasi yang tadi Bapak ceritakan dan juga cara Bapak mengelola waktu gitu Pak. Ya, dalam konteks historis mengikuti organisasi, belajar di organisasi, saya tidak hebat-hebat banget lah. Tidak hebat bahkan ya, kenapa? Karena kuliah saya kan pertama diploma. Diploma itu hanya punya waktu di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah praktek mengajar. Ya, karena kita kan fakultas pendidikan otomatis mengikuti organisasi itu hanya pada spare itu. Nah, ketika pada spare itu kita sudah belajar dari kakak kelas. Oh, kita setinggi-tingginya kalau hanya 5 semester paling hebat kita nyampe senat fakultas. Maka saya juga ngikutin ritme itu kakak senior kita. Semester 1 kita hanya sekedar katakanlah ya kalau ada kegiatan seksi perlengkapan, tapi itu bagian yang dinikmati. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi. Saya tidak ambisius, normal saja. Sehingga ketika semester 2, semester 3 oleh kakak senior ditempatkan naik katakanlah ya punya meja, apa itu punya meja itu ya jadi kepala bidang gitu kan ya. Iya. Dari kepala bidang di himpunan baru bisa ke fakultas. Modal kita nggak banyak sebetulnya. Tetapi pada saat lulus S1 ya saya menulis skripsi memang di Kota Bandung, judulnya adalah memang motivasi dalam berorganisasi. Waduh, keren sekali. Karena waktu itu saya melihat murid-murid saya di Bandung itu waktu itu ya ketika saya praktek mengajar itu banyak yang tertarik setelah mengikuti OSIS itu mereka ingin ke Ormas dan ke Orpol waktu itu. Maka saya judulnya adalah pengaruh organisasi siswa intrasekolah OSIS terhadap motivasi berorganisasi. Wah, mantap sekali. Dari situlah akhirnya saya lebih banyak gali itu. Karena tadi bukan kewajiban itunya tapi tahulah tadi kalimat-kalimat tadi lah organisasi sebuah keniscayaan, kita hidup, lahir, dibesarkan di organisasi dan itu
tidak pernah ada orang yang mampu terisolasi secara komplit dan sempurna. Itu juga ketemu di situ. Dan itulah yang menginjeksi kita bahwa berelasi dengan orang itu sangat penting. Sangat penting. Oke. Tuh mantap sekali ya teman-teman, bisa kita tiru juga nih dari pengalaman Bapak supaya kita bisa aplikasikan mungkin dari teman-teman yang semangatnya mulai menurun bisa kita aplikasikan juga ya Pak ya. Dan ternyata dari cerita Bapak tadi senior juga sangat mempengaruhi. Sangat mendukung. Iya, sangat mendukung juga. Nah, senior para leader harus jadi role model yang baik juga untuk para anggotanya. Tinggal gitu ya Pak. Bagaimana menjaga, kalau bahasa kita ya bahasa Mutakin mungkin menjaga silaturahmi. Ya. Kalau bahasa organisasi bagaimana menjaga ketersambungan antara pimpinan organisasi yang lama, yang katakanlah senior yang sudah lulus dengan organisasi yang sekarang ada. Itu aja. Oke, teman-teman semuanya bisa kita dengarkan baik-baik ya. Begitu banyak yang bisa kita aplikasikan dari pengalaman Bapak tadi. Terakhir nih Pak, terakhir Bapak boleh kasih motivasi untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin mereka bisa ingin terus bertumbuh lewat organisasi sambil tetap terarah secara akademik dan juga pribadi Pak. Silakan. Yang pertama, saya konsisten pada kalimat pertama ya. Semakin tinggi orientasi seseorang mengenai hidupnya, maka semakin tinggi pula dia akan berinteraksi dengan orang lain. Maka saudara-saudara yang belum mampu berinteraksi dengan orang banyak, ya jangan-jangan orientasi hidupnya juga sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah bahwa sukses adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan. Kewajiban kita hanya menyiapkan diri, memataskan diri, karena kesempatan kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Dan yang ketiga, orang sukses bukan orang yang berhasil bagi dirinya, tetapi khairun nas anfa'uhum linnas. Sekecil apapun kita bermanfaat buat orang lain, dan orang lain itulah adanya di organisasi. Ya kan? Oke, betul. Cukup Pak? Terima kasih. Oke. Teman-teman, sangat banyak sekali motivasi-motivasi yang telah Bapak berikan. Ini tentunya menjadi pembahasan yang sangat menarik dan juga insight baru untuk saya juga ya Pak ya. Aduh, mantap sekali. Tadi karena mendengar cerita pengalaman-pengalaman Bapak juga. Jadi adalah sesuatu yang bisa saya aplikasikan, dan juga teman-teman atau teman-teman mahasiswa sedang menonton yang mungkin sedang kebingungan cari ini Pak, cari solusi. Nah, mudah-mudahan setelah mendengarkan pembahasan kita menemukan jalan keluar dan solusinya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Oke, Bapak saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak telah menyempatkan waktunya datang ke podcast Mutakin TV ya Pak ya. Mudah-mudahan di lain waktu Bapak bisa ke sini kembali ya Pak ya. Insya Allah. Karena rumah kita juga kan. Iya. Ini rumah kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang hal yang lebih dalam lagi dari ini ya Pak ya. Insya Allah. Waktunya cocok ya. Iya, oke. Teman-teman semuanya, pokoknya ini pembahasan yang sangat menarik dan juga bermanfaat untuk kita simak ya. Pokoknya simak pembahasannya dari awal sampai akhir. Setelah disimak, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya ke teman-temannya. Karena ini pembahasan yang sangat menarik yang perlu di-share ke teman-teman masing-masing. Oke teman-teman Mutakin TV, tetap stay tune terus di podcastnya Mutakin TV. Karena kita akan terus membahas tema-tema yang gak kalah menariknya. Mungkin cukup sekian saja pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.